Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah doa Selasa. Pada malam hari ini, biarlah segala aktivitas apapun yang selama satu hari ini kita jalani, saya percaya dan yakin bahwa mungkin Bapak Ibu datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan mungkin selama beraktivitas capek, atau bahkan dengan pergumulan apapun itu. Pada malam hari ini kita akan sama-sama datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada hari ini, pada malam hari ini, kita boleh ada sampai detik ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita untuk tundukkan kepala di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Kami yakin dan percaya. Dan kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau mengatakan bahwa itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan. Namun itu semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan, dengan segala pergumulan beban hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapat kelegaan Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami pada malam hari ini boleh menyenangkan angkat pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saatnya kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Kita mau pakai mulut kita untuk bersyukur atas kejadian dan dahsyat yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kita. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih dari anak-anak-Mu dilawat oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kemurahan-Mu lebih dari kehidupan kami Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu
Sebab hanya kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh ada sampai ini. Sebab kasih-Mu Tuhan ajaib dalam hidup kami. Kemurahan jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Bapa di malam hari. Lawatlah setiap pribadi kami Tuhan. Kami ingin mengalami akan Engkau Tuhan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduan jiwa kami Tuhan Yesus. Kami mengatakan Tuhan Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Benar Tuhan Yesus, Engkaulah yang termanis dalam kehidupan kami Bapa. Engkaulah Allah yang termanis dalam setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi berserah di hadapan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Engkau Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan Engkaulah Allah juru selamat hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada apa-apa Tuhan. Inilah keimanan kami Tuhan, pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Bapa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
Engkau melihat kami Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, hanya pada Engkau Tuhan Yesus kami berserah Tuhan. Hanya pada Juru Selamat kami itu Yesus Kristus Tuhan kami berserah. Aku berserah Yesus Juru Selamat, aku berserahnya pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah hanya padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami menyerahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya rencana-Mu akan indah dalam pribadi setiap kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan setiap pribadi kami Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Walau kami kadang tak mengerti Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menyediakan sesuatu yang besar dalam setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita naikkan pujian ini, saya rindu untuk kita dengan lirik-liriknya Bapak Ibu Saudara semua, kita renungkan akan lirik-lirik dari lagu ini. Kita menyatakan dengan iman, haleluya, haleluya. Mari kita kesaksikan sekali lagi lagu ini. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan,
ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Ya, shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah doa malam ini. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Jadikan kami firman-Mu menjadi rema buat hidup kami, berguna untuk kami dan menguatkan kami. Pakai hamba-Mu, tutup bungkus dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Apa yang diucapkan sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan memberi kami pengertian yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu ya Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki tema dalam ibadah doa kita, yaitu hidup sederhana itu penting. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 sampai dengan 10. Alkitab berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita akan memasuki ada beberapa definisi untuk arti hidup sederhana, yaitu perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kebutuhan utama. Kebutuhan utama itu adalah, satu adalah kebutuhan untuk makanan yang bergizi, yang kedua tempat tinggal, yang ketiga pendidikan, dan keempat ada kesehatan keluarga. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah definisi dari hidup sederhana. Ada beberapa keuntungan kalau kita menjalani hidup yang sederhana. Ada 10 keuntungan yang akan kita pelajari dari 1 Timotius ini dalam pengertian dalam hati hidup sederhana. Satu adalah, kalau kita hidup sederhana adalah, satu adalah terbebas dari hutang. Nah, Amsal 16 kita akan buka di dalam Amsal 16 ayat 8. Amsal 16 ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Jadi kita harus mengatur keuangan begitu rupa sehingga kita terbebas dari hutang. Keuntungan pertama hidup sederhana adalah hidup terbebas dari hutang. Ini artinya setiap uang yang dihasilkan akan dilokasikan untuk hal-hal yang lebih berguna. Jadi kita mengatur keuangan kita sebagaimana
kita mengatur keuangan gitu sedemikian rupa sehingga kita tidak mengeluarkan lebih dari apa yang kita miliki, apa yang kita dapat. Tidak lagi hidup dari gaji ke gaji. Karena orang yang dengan gaya hidup sederhana tidak akan terlena untuk memenuhi kepuasan pribadi. Dia tahu mana kebutuhan yang harus dibeli dan sesuai kemampuan. Jadi kita mengeluarkan uang itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Apa yang kita perbuat sesuai dengan kemampuan kita, kebutuhan kita, dan bukan untuk kepuasan pribadi kita. Sehingga sana sini kita akan meminjam dengan pinjol maupun dengan yang lain-lain. Kita harus belajar dari apa yang kita lakukan supaya kita hidup sederhana. Yang kedua adalah hidup sederhana adalah mengurangi stres. Stres atau kecemasan. Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Jadi kalau kita hidup sederhana, kita dapat mengurangi stres atau kecemasan. Jadi hidup sederhana adalah hidup yang mampu mengurangi stres atau kecemasan. Dengan hidup sederhana, tekanan hidup bakal berkurang karena selalu merasa kecukupan dalam segala hal. Nah, secara tidak sadar, bakal merasa bersyukur dengan kehidupan seperti ini. Ya. Damai dan tentram, tidak lagi ambisi memiliki ini dan itu. Kamu menemukan kebahagiaan versi dirimu sendiri. Jadi hidup sederhana, kita memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan sudah dipilah-pilih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak melebihi dari kapasitas kita. Nah, yang ketiga adalah kita memasuki, kalau kita hidup sederhana, kita dapat berinvestasi dan berbagi, ya kan? Kita dapat mengalokasikan uang kita digunakan untuk jangka yang panjang, bukan jangka pendek lagi, tapi kita dapat menabung, dapat menyimpan uang itu dengan jangka yang panjang. Dengan investasi aset akan bertambah, kita dapat mengumpulkan uang, dapat membeli rumah, membeli sesuatu yang dapat menginvestasi kita ke jangka yang panjang. Sesudah kita memiliki keuangan yang cukup dan berlebihan, kita dapat membagikan dan membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kita pun tidak membutuhkan uang lebih dari yang ada, karena tabungan kita cukup. Jadi yang ketiga adalah kita dapat investasi dan berbagi. Yang keempat adalah hidup tanpa beban. Jadi kalau kita hidup sederhana, kita hidup tanpa beban. Ya kan, tidak lagi memiliki keharusan, ya kan, membeli barang yang hit, yang ada sesuatu yang bagus di sana kita beli, yang bagus ini kita beli, model ini kita beli, macam-macam kita beli, ya kan, atau sesuatu yang tidak memiliki kepentingan, kita memiliki tas, mobil yang banyak, rumah yang banyak, itu tidak mencakup lagi gitu, karena hidup kita tanpa beban. Jadi hidup kita sesuai dengan kebutuhan yang kita cukupkan pada hari ini. Karena merasa cukup dengan kehidupan sekarang. Jadi tidak melebihi dan tidak melihat orang pakai ini kita ikut, pakai itu kita ikut. Itulah jadi hidup kita tanpa beban. Yang kelima adalah kita mampu memilah kepentingan. Jadi kalau kita hidup sederhana, kita dapat mampu memilah kepentingan. Ya kan? Pola hidup harus bijak, pola hidup kita harus bijak. Ya kan? Menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan secara hemat. Jadi pendapatan kita atur supaya kita dapat berhemat, supaya dapat mencukupkan semua kebutuhan. Jadi gaya hidup dan pola hidup ini penting buat kita. Karena gaya hidup kalau berlebihan kita akan boros dan tidak dapat berhemat. Ya, tahu mana dana yang dapat digunakan untuk menabung atau untuk berbagi, menentukan skala prioritas. Kita mempunyai skala prioritas. Kita memilih kepentingan, ada skala prioritas kita, apa yang menjadi prioritas kita, untuk pendidikan kah, untuk
beli sesuatu kah atau apapun, ada sesuatu yang namanya skala prioritas. Demi menyeleksi kebutuhan atau hanya keinginan belaka. Jadi kita tahu bahwa dengan hidup sederhana kita dapat menyeleksi yang mana kebutuhan kita, mana yang hanya keinginan belaka. Jadi kita dapat memilah-milih. Dengan adanya skala prioritas, pengeluaran kita lebih terencana secara efektif. Jadi mampu memilih, kita dapat menentukan skala prioritas. Skala penting kita, yang mana yang harus kita pilih, yang mana yang harus kita dahulukan, ya kan? Yang mana yang harus kita rencanakan secara efektif supaya kita lebih baik lagi gitu. Nah, itu yang keenam adalah kita memiliki waktu luang. Karena kita hidup sederhana, kita tidak banyak hal-hal yang kita pusingkan dengan hal-hal yang lain. Kita memiliki waktu luang yang lebih banyak. Kita dapat memiliki waktu luang bersama dengan keluarga, anak, teman, dan yang lain-lain. Dan kita dapat waktu luang untuk belajar, bekerja, bersosialisasi yang cukup, beribadah, hingga beristirahat yang cukup. Dan kita memikirkan kembali kemana kegiatan mana yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang yang positif. Jadi karena kita memiliki waktu yang luang yang cukup, banyak hal yang kita kerjakan. Ya kan, firman Tuhan berkata, kita duduk diam lebih baik daripada kita berjalan lebih banyak. Yang ketujuh adalah belajar hal yang baru. Belajar hal yang baru, menggunakan waktu untuk belajar, memungkinkan menghemat kebutuhan makanan dan memuat makanan sendiri. Jadi kalau kita mempunyai hidup sederhana, kita belajar untuk memasak, ya kan, tadinya nggak bisa karena kita punya dana sekian, kita menghemat, kita punya waktu luang, kita belajar, mulai memasak, mulai belajar untuk kalau kita menyuci mobil, ya kita belajar untuk menyuci mobil. Hal-hal yang baru itu kita belajar lagi untuk mendalamkan ilmu-ilmu yang kita belum pernah dapat, dan waktu luang ini dapat kita gunakan untuk belajar yang baru. Ya, belajar untuk keterampilan yang kita butuhkan untuk ke depan sehingga kita dapat lebih efektif lagi. Yang kedelapan adalah kita tidak bergantung pada orang lain. Ini penting buat kita. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang bergantung kepada orang lain. Ya kan? Amsal 12 ayat 9 berkata, lebih baik menjadi kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada belaga orang besar tetapi kekurangan makan. Jadi Alkitab jelas berkata, lebih baik menjadi kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri. Tetapi belaga orang besar tapi hidupnya morat-marit, tidak punya sesuatu gitu. Jadi gaya hidup kita nih harus sederhana. Memungkinkan kita hidup mandiri. Mandiri itu berdiri dengan kaki sendiri. Dan kita memiliki keamanan keuangan serta terjamin dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Jadi tujuan hidup kita adalah menjamin keamanan keuangan kita supaya keuangan kita ini berjalan dengan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak bergantung dengan orang lain. Ya kan? Yang selanjutnya adalah fokus kepada meningkatkan diri sendiri dengan hidup yang hemat. Kita harus fokus. Saat kita fokus, kita mendapatkan sesuatu untuk hidup kita. Sehingga hidup kita hemat, jangan hidup menurut atau meniru orang-orang dengan foya-foya. Jadi ketika kita fokus dengan hidup kita, kita akan menentukan arah tujuan kita ini dengan jelas. Yang ke-9 adalah kita lebih bersyukur menjalani kehidupan. Lebih bersyukur karena tujuan utama kita hemat, lebih kita mensyukuri karena kondisi hidup yang sekarang ini. Karena kalau kita tidak bersyukur dengan keadaan kita saat ini, kita akan mengalami hal-hal yang mencemaskan. Tapi Tuhan baik buat kita, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan hari-hari ini kalau kita hidup ini karena ada kemurahan Tuhan. Yang ke-10 adalah, yang terakhir adalah kita hidup lebih sehat. Dengan hidup sederhana kita hidup lebih sehat.
ya kan? Karena kita melakukan pola hidup yang sehat, menjaga komitmen, menjaga kesehatan, tidak lagi melihat hal-hal yang lain. Karena dengan hidup di luar kecemasan, hidup di luar utang, semuanya itu membuat hidup kita menjadi sehat dan sehingga kita lebih baik dari keadaan kita yang lalu gitu. Jadi tidak lain karena mahal harganya sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi firman Tuhan yang 10 hal itu yang menguatkan hidup kita, yang menjadi pola hidup kita. Pada saat ini kita akan hati kita untuk mempersiapkan apakah di hidup kita ini perlu pola 10 ini akan terjadi dalam hidup kita atau ada sesuatu yang belum kita memasuki dalam 10 hal tersebut. Ya kan, kita belajar biar Tuhan memberi pengertian baru buat kita supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa, Tuhan terima kasih bahwa firman-Mu berhenti pada hari ini, tapi Engkau taburkan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang Engkau taburkan di tengah-tengah kami, Engkau tidak akan hilang begitu saja, tetapi akan berbuah lebat dan menghasilkan segala sesuatu sesuai dengan janji-Mu ya Bapa. Dan kami tahu Engkau akan melawat hidup kami semua, jemaat-Mu. Pada hari ini, malam hari ini, Tuhan jamah mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan menolong mereka satu persatu supaya mereka dapat hidup lebih sederhana dan dapat memahami hidup dengan baik. Dan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, biar pimpinan-Mu akan Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan saja kita dengar, tapi kita mengenal hati kita dan bahkan kita menjadikannya patokan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum itu kita naikkan satu pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, ada amin. Yesus menjawab seru doa kita. Sebelum kita berdoa, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudara, kalau kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan menjawab seru doa kita. Haleluya. Oleh karena itu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa, sudah ditampilkan di slide, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa lihat. Sehingga saudara-saudara ada kata-kata iman, saudara mengaminkan bahwa ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, ada lawatan Tuhan di dalam ibadah, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan terjadi di dalam ibadah kita. Ada amin? Yes, mari kita berdoa. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih kalau saat ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah menguatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat dan tiba waktunya kami mau mengimani pujian yang kami baru saja naikkan, bahwa Tuhan mendengar seru doa kami. Elia manusia biasa saja berdoa, dan dia berdoa bersungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan pun menyatakan kuasanya. Terima kasih untuk peneguhan iman yang luar biasa. Dan ketika kami berdoa di malam hari ini, saat ini, untuk setiap kegiatan ibadah yang dilaksanakan selama 1 minggu ke depan, kami berdoa biar kiranya ya Tuhan, bukan setiap minggu kami lakukan dan itu rutinitas berlalu begitu saja, tetapi kami mau berdoa Tuhan, kegiatan ibadah yang kami laksanakan ini ada kuasa, ada mujizat Tuhan terjadi, ada pemulihan. Oh Tuhan, semua kami menikmati hadirat Tuhan, merasakan berjumpa dengan Yesus, mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan mulai dari ibadah ABI, ibadah teens, ibadah youth, buat ibadah dewasa muda, buat ibadah WBI, kopi, bahkan sampai glamor, ibadah lanjut umur ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya semua dari anak-anak sampai orang tua berjumpa dengan Yesus. Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan. Oleh karena juga kami berdoa setiap hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai dan mengurapi dengan kuasa-Mu. Sehingga bukan pintar dan gagahnya hamba-hambamu yang pintar berbicara, tetapi tanpa kuasa Tuhan hampa semuanya. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami berdoa memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan sepanjang minggu ini. Engkau berkati dengan hikmat dari Tuhan, Engkau berkati persiapan mereka, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, dan bahkan pengurapan dari Tuhan. Sehingga ketika mereka membuka mulut dan menyampaikan firman Tuhan, jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu diteguhkan, jemaat-Mu boleh mengerti dan memahami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan mereka boleh melakukan firman Tuhan. Karena bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat, buat mereka tetap antusias dalam mencari Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Ada begitu banyak persoalan di hari-hari ini mereka hadapi. Kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa dan berseru, hamba-Mu berdoa. Kami semua berseru kepada Tuhan, biar kiranya mereka tetap antusias mencari Tuhan. Apapun keberadaan mereka, badai hidup, mereka tetap mencintai Yesus. Badai pergumulan, badai apapun yang mereka hadapi, mereka tetap semangat mencari Tuhan. Dan bahkan ketika badai hidup datang, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dengan demikian, ketika orang-orang yang mencari Tuhan, ada kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Oleh karena itu berkati semua sidang jemaat, ibadah pagi, jemaat pagi, siang, sore, bahkan di keluarga besar Tuhan, berkati mereka. Mereka tetap antusias mencari Tuhan. Semakin masalah datang, semakin mereka mencari Tuhan, semakin mereka berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan mereka akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti
Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kembali kami arahkan hati kami Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon perlindungan dari Engkau ya Tuhan, agar bangsa kami ya Bapa terus boleh mengalami kemajuan ya Tuhan, dan mengalami pertumbuhan ya Bapa. Baik secara ekonomi ya Tuhan, oleh pertolongan Allah, biar kiranya bangsa kami boleh semakin maju ya Tuhan. Dan kami membawa ya Tuhan, biar kiranya pemimpin-pemimpin yang ada saat ini, Tuhan terus tolong mereka ya Bapa. Tuhan memberikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan dalam menunaikan setiap tugas-tugas kenegaraan ya Tuhan. Agar mereka juga diberkati dalam mengambil setiap kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Agar semuanya mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa bangsa ini ada dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bangsa ini ada dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Biar kiranya bangsa ini boleh semakin melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itulah ya Tuhan, kami mendoakan biar kiranya pemerintahan kami yang ada diberikan rasa takut akan Tuhan. Pemerintahan kami yang ada ya Tuhan dapat bersinergi antar lembaga-lembaga yang ada ya Tuhan. Sehingga mereka bersatu hati ya Bapa, untuk membawa bangsa ini mengalami kemajuan ya Tuhan. Dan secara khusus kami mendoakan ya Tuhan untuk DPR dan MPR agar benar-benar dapat menyuarakan aspirasi rakyat ya Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Karena mereka dipilih ya Bapa untuk mewakili suara rakyat ya Tuhan. Biar kiranya ini boleh semakin nyata ya Tuhan, dapat dirasakan oleh seluruh bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini kami juga teringat ya Tuhan, untuk bencana oleh karena gempa bumi yang terjadi di Turki ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang berduka ya Bapa, mendapatkan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan ya Bapa. Tuhan, kiranya belas kasihan dan kemurahan Allah ya Tuhan boleh menguatkan ya Tuhan umat-Mu yang ada di Turki dan sekitarnya ya Tuhan. Biar kiranya dampak daripada gempa ini ya Tuhan boleh membawa mereka ya Tuhan akan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itulah ya Bapa, kami bersatu hati memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati untuk orang-orang yang terdampak daripada gempa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dan kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Engkau hadir di dalam setiap persekutuan ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga berkati setiap hati yang memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah sampai dalam penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu yang indah bersama-Mu. Di dalam ibadah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami naikkan di hadapan-Mu, segala puji-pujian, persembahan kami, semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur juga untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman-Mu juga Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan ajar kami untuk terus berdoa. Dan kami bergumul terus untuk doa-doa syafaat yang telah kami naikkan Tuhan. Kami percaya telinga-Mu telah Engkau sedengkan kepada kami. Dan Engkau mendengar seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam udara ibadah doa ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus menanamkan kepada sidang jemaat-Mu, jemaat Petamburan, untuk tekun di dalam berdoa. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu sidang jemaat kasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin mengawali kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa di hari Selasa yang akan datang.